Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Seorang biksu berjubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik tudung melayang keluar. Aura yang dipancarkannya membuat Yu Wuxi berdebar-debar. Tuan istana, Yu Wuxi dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Kepala Ola Jalan Jahat perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua di balik tudungnya. Chen Ping, cukup menarik. Sampaikan perintahku, semua biksu di aula harus mengikuti Tuan Qin ke medan perang. Siapa pun yang mengambil kepala Chen Ping akan dihadiahi senjata spiritual kelas atas. Sorak-sorai gemuruh tiba-tiba meletus dari altar, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru lembah, berjejer rapat bagai koloni semut, menyebar ke arah kota suci pedang. Suasana di kota pedang suci menjadi semakin hikmat. Sejak kepergian Qin Lai, semua kekuatan besar di kota telah mengamati secara diam-diam, dan para kultivator tak dikenal sering berkeliaran di luar markas sekte pedang. Chen Ping tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan pembalasan dendam Qin Lai akan datang cepat atau lambat, dan akan menjadi lebih dahsyat. Tuan Chen, ini informasi terbaru. Sosok Li Chunfeng diam-diam muncul di halaman, memegang selembar batu giok de. Tangannya, Chen Ping mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Aula ke-6 kuil suci. Aula cabang Aula Jalan Jahat. Qin Lai benar-benar mengundang bintang-bintang jahat ini. Lembar giok itu dengan jelas mencatat bahwa Qin Lai telah menyatukan 6 aula kuil surga ke-6, serta cabang Aula Jalan Jahat di Pegunungan Angin Hitam. Bahkan beberapa sekte tersembunyi di surga ke-5 pun berhasil ditaklukkan. Total pasukannya melebihi 1.000 orang, termasuk tidak kurang dari 50 kultivator tingkat ke-7 ke atas di alam abadi. Bumi, penguasa Aula ke-6 kuil suci dan aku punya dendam lama. Aku khawatir kali ini dia bukan hanya mengincarmu, kata Li Chunfeng dengan sungguh-sungguh. Yang lebih merepotkan lagi adalah Aula Jalan Jahat. Sihir jahat yang mereka praktikkan aneh dan tak terduga, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Humazi bergegas masuk sambil berteriak, Chen Ping, ada desas-desus di luar bahwa Qin Lai akan membantai kota Suk Pedang. Haruskah kita kabur dulu? Lari? Mau lari kemana? Mo Chen berjalan keluar sambil memegang tongkat, wajahnya pucat pasi tetapi matanya penuh tekad. Sekte pedang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekalipun kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh mundur. Ling Xue menggenggam pedang erat-erat di tangannya dan berkata lembut, kakak senior Chen dan aku akan maju dan mundur bersama. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok itu kepada semua orang. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Tuan Kota Li, pertahanan kota suci pedang. Li Chunfeng tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, Tuan Chen, saya telah pergi selama ratusan tahun, dan urusan kota telah lama dikendalikan oleh Sang. Dia diam-diam telah mengembangkan banyak kekuatan, dan sekarang saya khawatir dia telah berkolusi dengan Qin Lai. Bajingan tua itu. Humazi membanting meja batu dengan marah. Aku sudah lama tidak menyukainya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mata Chen Ping berkilat penuh tekad. Tuan Kota Li, bisakah kau meminta bantuan pasukan netral di kota suci pedang? Bencana. Li Chunfeng menggelengkan kepalanya. Istana ke-6 kuil suci dan istana Jalan Jahat terlalu terkenal. Tak seorang pun berani menyinggung mereka demi kita. Tepat saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar tawa terbahak-bahak dari luar halaman. Siapa bilang tidak ada yang mau? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Nan Batian melangkah ke arah mereka sambil merangkul seorang gadis cantik, diikuti oleh puluhan kultivator kuat, yang pemimpinnya sebenarnya adalah pemilik gedung informasi. Nan Batian. Chen Ping terkejut sekaligus gembira. Kenapa kamu ada di sini? Nan Batian tertawa dan berkata, kudengar Senjian Villa akan berurusan dengan Tuan Chen. Bagaimana mungkin aku tidak datang membantu? Jangan khawatir, Tuan Chen. Seluruh pasukan gedung informasi di lantai 5 siap membantu Anda, kata Xiao Cui. Perasaan hangat mengalir di hati Chen Ping. Melihat puluhan kultivator alam abadi bumi yang tiba-tiba muncul di halaman, suasana hatinya yang awalnya berat menjadi jauh lebih rileks.
Dengan dua kata ini, saya merasa lega. Nanbatian menepuk bahu Chen Ping dan berkata, tapi meski begitu, orang-orang yang dibawa Qinlai kali ini memang sulit dihadapi. Para kultivator dari 6 aula kuil semuanya sangat arogan, dan para kultivator jahat dari aula jahat bahkan lebih sulit dihadapi. Kita harus membuat rencana yang matang. Li Chunfeng berkata dengan suara berat, peluang kita untuk menang dalam konfrontasi langsung sangat kecil. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan. Aku sudah mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota suci Pedang, berharap mereka mau mempertimbangkan persahabatan lama kita dan membantu kita. Chen Ping menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menunggu. Karena Qinlai berani datang, dia pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Menundanya hanya akan merugikan kita. Lai, dia menatap semua orang, kilatan tekad bersinar di matanya, jika mereka datang besok, aku akan pergi menemui Qin. Tidak, Mo Chen buru-buru menghentikannya, Qinlai adalah dewa bumi tingkat 8. Kau bukan tandingannya, Tuan, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Chen Ping tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah busur panjang berwarna hitam dengan ukiran pola emas rumit di atasnya, memancarkan aura naga samar. Ini, pupil mata Li Chunfeng tiba-tiba mengecil, busur Raja Dewa. Kau benar-benar punya senjata sehebat itu. Chen Ping mengangguk, busur ini dapat meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku bisa melawan Qinlai. Mata Nanbatian berbinar, anak baik, kau menyembunyikannya dengan cukup baik. Dengan harta karun ini, mungkin kau benar-benar bisa membalikkan keadaan. Tapi itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, kata Li Chunfeng serius. Busur Raja Lahi adalah artefak kuno. Jika muncul di dunia, mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Chen Ping tetap diam, karena dia tahu bahwa Li Chunfeng mengatakan yang sebenarnya. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dia lebih memahami daripada siapapun prinsip bahwa memiliki harta karun adalah kejahatan. Saat malam semakin larut, markas Sekte Pedang masih terang benderang. Tragis. Semua orang melakukan persiapan akhir, suara nyanyian dan dengung jimat saling terkait, menciptakan lagu perang yang. Chen Ping berdiri sendirian di atap, memandangi bulan yang memudar di langit. Dia dengan lembut membelai busur Raja Dewa, merasakan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Raja Iblis Awan Merah, apa sebenarnya yang tengah kau lakukan? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, semenjak Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Chen Ping di pegunungan Angin Hitam, dia kembali terdiam, tidak peduli seberapa keras Chen Ping memanggil, dia tidak memberikan respon. Pada saat ini, cincin penyimpanan tiba-tiba menjadi sedikit panas. Pikiran Chen Ping bergerak, dan setelah indera spiritualnya menyelidiki Fire Kirin, dia menemukan bahwa tubuh Fire Kirin telah tumbuh jauh lebih besar, dan cahaya merah redup terpancar dari tubuhnya. Apakah itu akan menerobos? Chen Ping sangat gembira. Jika Kirin api bisa menembus saat ini, niscaya akan sangat membantu. Chen Ping dengan hati-hati menaruh sejumlah sumber daya ke dalam cincin penyimpanan untuk dimakan kilin api. Yang dilakukannya seharian hanyalah makan dan tidur. Jika binatang penelan langit kecil itu bisa mematuhi perintah, Chen Ping tidak perlu takut sama sekali pada Qinlai dan yang lainnya. Besok, mungkin kita harus berjuang berdampingan. Chen Ping menatap Fire Kirin dan berkata lembut. Jika harus bertarung dengan Qinlai, Chen Ping tidak yakin jika dia hanya menggunakan ilmu pedang, jadi dia berencana menggunakan keterampilan yang dimilikinya sepanjang hidupnya. Apa itu God King Bow, kekuatan asal, kekuatan naga, kekuatan tiga suku, Fire Kirin. Dia berencana untuk mengekspos dirinya sepenuhnya. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat langit di timur mulai memucat, bel tanda bahaya kota suci pedang tiba-tiba berbunyi, dan suaranya yang tajam memecah ketenangan fajar. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga rat-rat, tatapan tajam terpancar di matanya, ini dia. Di gerbang timur kota pedang suci, kerumunan besar orang menyerbu seperti air pasang, mengepung seluruh markas Sekte Pedang. Qinlai menunggangi badak bercula satu, mengenakan baju besi berwarna ungu keemasan, memegang pedang di tangannya, dan menatap ke bawah ke dinding halaman di depannya. Di belakangnya,
para pendeta berbaju besi darah dari Aula ke-6 kuil, para kultivator jahat berjubah hitam dari Aula Jalan Jahat, dan para master dari berbagai sekte berdesakan rapat dan dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping, keluar dan mati. Suara Qinlai meledak bagai guntur, membuat dinding halaman berdengung. Li Chunfeng melangkah ke udara, pakaiannya seputih salju, dan mengarahkan pedangnya langsung ke arah Qinlai. Qinlai, beraninya kau bertindak gegabah di kota suci pedang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Biksu bersirah darah melangkah maju, rune berkelap-kelip di sirah merah darahnya. Li Chunfeng, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau masih mudah tersinggung seperti biasa. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Kau, antek kuil, beraninya kau menyuruhku berbuat apa? Li Chunfeng mendengus dingin, lalu aura pedang melesat. Keluar. Biksu bersirah darah tidak menghindar atau menghindar, membiarkan energi pedang menebas sirahnya, hanya meninggalkan bekas putih samar. Pedangmu masih sangat lunak. Ekspresi Li Chunfeng sedikit berubah. Pertahanan lawan sungguh luar biasa. Yu Wuxi melayang ke depan formasi, dikelilingi udara hitam. Tuan Kota Li, dia yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Chen Ping dan istana Dao jahatku adalah musuh bebuyutan, dan dia harus mati hari ini. Dan aku, teriak Yu Yue, aku akan mencungkil matanya dengan tanganku sendiri. Nan Batian berjalan keluar sambil menggendong Xiao Cui, tertawa terbahak-bahak, kalian idiot, berani-beraninya kalian berteriak padaku. Apa kalian percaya aku, gedung informasi, akan membongkar semua rahasia kalian? Xiao Cui melangkah maju, memegang gulungan batu giok di tangannya, 6 aula kuil suci diam-diam bersekongkol. Dengan jalan iblis, aula cabang aula jalan jahat merenggut jiwa para kultivator tak berdosa. Dan Tuan Qin, cek-cek, aku punya banyak cerita tentang putramu yang suka menindas pria dan wanita. Wajah Qinlai menjadi gelap, berhenti bicara omong kosong. Entah itu omong kosong atau bukan, kita akan tahu setelah diumumkan, kata Xiao Cui dengan tenang, selama kau menarik pasukanmu, kejadian hari ini akan dianggap selesai. Biksu berbaju zirah darah mencibir, pusat informasi. Mereka cuma tukang gosip. Kalau berani ngomong lagi, aku bunuh kalian tanpa ampun. Kalau begitu, cobalah. Para kultivator di belakang Nan Batian melepaskan aura mereka secara bersamaan. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kental dan jelas merupakan elit. Kedua belah pihak berada di ambang perang. Pada saat ini, suara Chen Ping datang dari halaman, tidak perlu bicara omong kosong. Dia berjalan keluar perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humasi, Ling Sui, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah orangnya hanya beberapa lusin, mereka semua menegakkan kepala dan tidak menunjukkan rasa takut. Qinlai, bukankah kau hanya ingin membunuhku? Chen Ping menatap langsung ke arah lawannya dan berkata, aku ingin bertarung denganmu. Hidup atau matimu adalah keputusanmu sendiri. Berani. Qinlai tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Kau, seorang alam abadi longgar, berani menantangku, seorang alam abadi bumi tingkat 8. Mengapa tidak? Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga rat-rat. Kalau aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kalau kau kalah, bawa pasukanmu dan keluar dari kota suci pedang. Jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Lagi. Chen Ping. Tidak, kata Mo Chen cemas. Tuan Chen, mohon pikir-pikir lagi. Li Chunfeng pun buru-buru menghentikannya. Chen Ping melambaikan tangannya, tatapannya tegas, ini adalah dendam antara dia dan aku, sudah saatnya untuk mengakhirinya. Mata Qinlai berkilat jahat, lah berharap Chen Ping mati atas inisiatifnya sendiri. Oke, aku janji, tapi kalau ada yang berani ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qinlai berjalan perlahan ke arah Chen Ping, kekuatan spiritualnya melonjak di sekelilingnya, dan lubang-lubang yang dalam terinjak-injak di tanah. Nak, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedangku. Qinlai mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang itu begitu kuat sehingga membelah tanah di antara mereka berdua. Chen Ping menarik napas dalam-dalam,
dan kekuatan tiga suku di tubuhnya beredar pada saat yang sama, dan arus udara tiga warna mengalir melalui meridiannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya menyangkut hidup dan matinya sendiri, tetapi juga kelangsungan hidup seluruh sekte pedang. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Mata Qinlai dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya ke depan dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan batu. Sebelum angin pedang tiba, lapisan-lapisan gelombang udara telah bergejolak di tanah. "Ayo!" teriak Chen Ping pelan, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke depan. Dentang, suara logam beradu terdengar memekakkan telinga, dan tanah di bawah kaki kedua pria itu meledak bersamaan, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya langsung mati rasa, dan dia mundur 3 langkah sebelum bisa menyeimbangkan tubuhnya, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Benar saja, dia rentan. Qinlai mencibir dan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejarnya. Pedang panjangnya jatuh seperti badai dahsyat, dan energi pedang saling bersilangan, menghalangi semua rute mundur Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal, sosoknya bergerak menembus bayangan pedang. Bagaikan hantu, sementara pedang pembunuh naga melindungi titik-titik vitalnya dengan erat. Setiap benturan membuat darahnya mendidih. Apakah Chen Ping mencari kematian? Hu Mazi menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia sedang menguji kekuatan Qinlai. Li Chunfeng berkata dengan suara berat, ilmu pedang Qinlai sangat ganas dan mendominasi, dengan sangat sedikit kekurangan. Akan sulit bagi Chen Ping untuk menemukan peluang. Di lapangan, situasi Chen Ping menjadi semakin berbahaya. Kecepatan pedang Qinlai menjadi semakin cepat, dan energi pedang mengembun menjadi bayangan seekor harimau. Membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Chen Ping. Mengaum, kemanapun bayangan harimau itu lewat, udara terkoyak, menimbulkan teriakan melengking. Jejak tekad melintas di mata Chen Ping, dan roh jahat di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan lapisan kabut hitam menyelimuti pedang tebasan naga. Seekor naga hitam yang dibentuk oleh roh jahat meraung dan menyerbu keluar, bertabrakan dengan keras dengan hantu. Harimau, ledakan, gelombang udara menyapu ke segala arah, dan para penonton mundur satu demi satu. Setelah asap menghilang, wajah Chen Ping pucat pasi dan dadanya terasa sesak. Jelas ia menderita luka serius. Qinlai juga mundur selangkah, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Menarik, Qinlai menjilat bibirnya, sayangnya, itu tidak cukup. Dia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan, dan energi spiritual mengalir deras ke dalamnya, dan api yang berkobar menyala di pedang, teknik pedang surga yang membakar. Bayangan pedang itu banyak sekali, dan setiap pedang membawa suhu tinggi yang dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan. Udara pun terdistorsi oleh api yang membakar itu. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, bisa merasakan kekuatan teknik pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika ia terkena langsung, ia pasti akan mati. Itulah satu-satunya jalan. Chen Ping menggertakkan giginya, dan kekuatan naga di tubuhnya beredar liar, dan sisik emas muncul dari bawah kulitnya. Tak lama kemudian tubuh emas yang tak bisa dihancurkan itu diaktifkan, dan Chen Ping diselimuti sisik emas. Apakah ini sisik naga? Seru Ling Xue terkejut. Mo Chen juga terkejut, mungkinkah anak ini keturunan klan naga? Qinlai melihat sisik naga itu, dan secercah keserakahan melintas di matanya. Jadi kau bajingan dari klan naga. Pantas saja kau begitu sulit dihadapi. Serangannya menjadi lebih ganas, dan setiap gerakan pedang ditujukan pada titik-titik vital Chen Ping. Chen Ping tak lagi menahan diri. Kekuatan naga mengalir deras ke kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, nyaris menghindari ujung pedang, dan pada saat yang sama, pedang pembunuh naga melesat, mengarah langsung ke tenggorokan Qinlai. Hanya hal sepele. Qinlai memutar pergelangan tangannya dan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Pada saat ini, Chen Ping diam-diam memadatkan bola cahaya keemasan di tangan kirinya, dan memanfaatkan momen ketika Qinlai menangkisnya untuk menghantamkannya ke arah dadanya. Naga itu marah. Bola cahaya keemasan itu meledak, dan kekuatan naga menyebar. Qinlai merasakan sesak di dadanya, darahnya
mendidih, dan ia terdorong mundur 5 langkah. Kau mencari kematian. Qin Lai terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Chen Ping menyembunyikan jurus mematikan yang begitu kuat. Niat membunuh berkobar di matanya, dan ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kekuatan spiritualnya mengembun, menjadi bola api raksasa, bakar langit dan hancurkan bumi. Bola api itu naik seperti matahari kecil, dan suhu tinggi yang dipancarkannya menyebabkan para biksu di sekitarnya melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka. Chen Ping menatap bola api yang cukup untuk membakarnya menjadi abu, dan secercah tekad terpancar di matanya. Sepertinya aku harus menggunakannya. Chen Ping perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan udara. Berdengung, terdengar suara dengungan pelan, dan busur Raja Dewa yang hitam pekat muncul dari udara tipis di tangannya. Pola emas pada busur itu tampak hidup, memancarkan cahaya keemasan redup. Itu, senjata suci. Itu sebenarnya busur Raja Dewa. Artefak legendaris yang bisa menembak jatuh dewa. Para pendeta yang menyaksikan menjadi gempar, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keserakahan. Qin Lai juga tampak tidak percaya, bagaimana busur Raja Dewa bisa berakhir di tanganmu. Chen Ping tidak menjawab, lah meletakkan tangan kanannya di tali busur, dan energi jahat Tao di tubuhnya langsung mengembun menjadi bulu anak panah yang berkilauan. Pergilah ke neraka, Chen Ping berteriak pelan dan melepaskan tangan kanannya. Anak panah itu melesat bagai meteor, membawa momentum yang mampu membelah langit dan bumi. Seketika, anak panah itu melintasi jarak puluhan kaki dan melesat menuju bola api raksasa itu.